Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Zuxin akan mempresentasikan apa itu hybrid kernel. Perkenalan dimulai di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Ramadan. Saya Ibrahim Kampatang Bagja, Saya Muhadi Prayoga. dan materi pertama akan dijelaskan oleh Ilham Dwi Ramadan. Materi pertama, eh, apa itu kernel? Kernel adalah komponen inti dari sistem operasi. Ia adalah jembatan antara software dan hardware. Misalnya, saat kita buka aplikasi browser dan klik tautan, sebenarnya browser tidak langsung berkomunikasi dengan jaringan, melainkan minta bantuan kernel untuk mengatur semua itu. Dari membuka soket, menggunakan jaringan, hingga mengakses memori. Tanpa kernel, sistem operasi tidak akan bisa berfungsi. Next, ada kernel space dan user space. Kernel space adalah ruang eksekusi untuk bagian sistem yang sensitif, seperti driver, pengelolaan memori, dan proses penting lainnya. Sedangkan user space adalah tempat aplikasi biasa berjalan seperti WhatsApp, Word, browser, dan game. User space tidak bisa langsung mengakses kernel space ini untuk alasan keamanan dan stabilitas. Selanjutnya ada jenis kernel. Eh, kita mengenal tiga tipe kernel utama. Yang pertama ada monolithic kernel. Semua layanan sistem operasi dijalankan di kernel space. Cepat, tapi kalau ada bug bisa membuat sistem crash. Yang kedua ada microkernel. Layanan-layanan non-inti seperti driver dan manajemen file dipindahkan ke user space. Aman tapi cenderung lambat karena komunikasi lebih kompleks. Yang ketiga ada hybrid kernel. Kombinasi antara monolitik dan microkernel. Contohnya dipakai di Windows, macOS, dan iOS. Ia mengambil terbaik dari kedua performa dan keamanannya. Oke, selanjutnya ada analogi kaulinan atau petak umpet. Untuk mempermudah pemahaman, kami mengangkat kaulinan barudak permainan tradisional anak-anak sebagai analogi. Bayangkan permainan ucing sumput atau petak umpet. Wasit atau panitia permainan itu seperti kernel space. Ia mengatur giliran siapa yang menjadi ucing atau penjaga, siapa yang bersembunyi, dan memastikan tidak ada yang curang. Selanjutnya, anak-anak yang bermain seperti user space, mereka berinteraksi, bermain, dan mengikuti aturan dari wasit. Dan yang terakhir, kalau permainan berjalan tanpa wasit, bisa kacau. Tidak ada giliran, bisa curang, dan tidak tertib. Sama seperti sistem operasi tanpa kernel. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Moh Yoga. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi kernel space. Yang pertama ada tujuan implementasi. Nah, tujuan proyek kami adalah memodelkan bagaimana hybrid kernel itu bekerja secara sederhana menggunakan permainan kucing sumput sebagai ilustrasi. Lalu yang kedua, sebagian proses kami taruh di kernel space, analoginya sebagai wasit atau pengatur permainan. Sisanya kami jalankan di user space sebagai pemain. Dengan begitu, kami atau kita bisa menjelaskan peran kernel dan user space secara nyata. Lalu yang selanjutnya ada modul kernel, yaitu kami membangun modul kernel ini menggunakan bahasa C dan Linux kernel modul. Modul ini bertugas menyimpan status permainan dalam buffer di kernel seperti siapa yang sedang menjadi kucing, siapa yang bersembunyi, waktu giliran, dan juga yang terakhir komunikasi dilakukan lewat device file yang bisa diakses dari user space. Untuk selanjutnya ada fungsi di kernel space.
Nah, modul kernel kami ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menampung perintah dari user seperti jaga, sembunyi, dan ketemu. Yang selanjutnya mencatat status permainan secara real time. Lalu untuk yang ketiga, menjaga konsistensi giliran agar tidak ada lebih dari satu kucing atau pemain tidak bisa sembunyi dua kali. Semua ini dilakukan tanpa crash berkat kontrol dari kernel space tersebut. Untuk selanjutnya ada arsitektur sistem. Nah, secara arsitektur, aplikasi user ini atau pemain mengirim perintah melalui file file dev kucing sumput. Lalu selanjutnya kernel menerima dan memvalidasi dan menyimpan status. Program pembaca atau daemon di user space membaca isi buffer dan mencatat ke file log. Lalu hybrid kernel di sini memungkinkan agar layanan ini berjalan cepat karena kontrol berada di kernel, tapi tetap aman karena interaksi dilakukan di user space tersebut. Untuk materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan diteruskan oleh Ibrahim Kapka. Dan selanjutnya, kita akan membahas arsitektur sistem. Secara arsitektur, aplikasi, user, atau pemain mengirim perintah melalui file dev garing kucing underscore sumput. Kernel menerima, memvalidasi, dan menyimpan status. Program pembaca atau daemon, user space membaca isi buffer dan mencatat ke file log. Hybrid kernel di sini memungkinkan layanan ini berjalan cepat karena kontrol berada di kernel, tapi tetap aman karena interaksi dilakukan oleh user space. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai user space. Di user space, kami membangun dua program utama. Yang pertama, program CLI, digunakan untuk mengirimkan perintah sembunyi, jaga, dan selesai. Dua, daemon log reader, membaca data dari kernel dan menyimpan dalam file log. Misalnya, jam 10, Andi bersembunyi. Jam 10.01, Budi jadi kucing. Jam 10.05, kucing menemukan Cici. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai komunikasi. Komunikasi antara program user space dan kernel space dilakukan melalui penulisan ke device file. Misalnya, Eco berkata bersembunyi Andi, lalu garis miring dev, garis miring kucing underscore sumput. Di sisi daemon, kami membaca isi device ini dengan cat garis miring dev, garis miring kucing underscore sumput. Kemudian, data dicatat ke dalam log permainan. Dan selanjutnya, kita melalui tahap uji coba. Dalam pengujian, kami mencoba hingga 10 pemain virtual bergiliran menggunakan perintah. Sistem tetap stabil atau tidak ada crash meski data yang ditulis cepat dan bertubi-tubi. Jika dua user coba jadi kucing bersamaan, kernel akan menolak permintaan kedua. Ini menunjukkan fungsi wasit di kernel berjalan dengan baik. Tantangan. Beberapa tantangan yang kami hadapi. Satu, sinkronisasi data. Harus hati-hati supaya tidak terjadi race condition. Yang kedua, debugging kernel modul lebih sulit karena jika salah bisa crash system. Yang ketiga, izin akses. User space tidak bisa asal tulis ke device, perlu permission. Yang kelima, kami mengatasinya dengan logika validasi ketat dan banyak pengujian. Pengembangan lanjutan. Untuk pengembangan selanjutnya, kita menambahkan GUI visual permainan. Bisa dibuat versi jaringan, bisa lebih banyak pemain dari komputer yang berbeda. Bisa mengangkat keaulinan lainnya seperti egrang, galasin, sondah, dan bertujuan untuk bertujuan bukan hanya teknis tapi juga melestarikan budaya lokal dengan sentuhan teknologi. Kesimpulan, dari proyek ini kami mempelajari bahwa hybrid kernel memberi keseimbangan antara kinerja, keamanan, kernel space juga efisien dan stabil. User space harus mudah digunakan dan fleksibel. Pendekatan lokal seperti kaulinan barudak efektif sebagai media edukasi.
Baik, sekian persembahan atau pembahasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.